Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, kenapa orang yang mengatakan ya Rasulullah itu syirik? Kenapa? Karena dia menyamakan antara Rasulullah dengan Allah. Karena yang bisa mendengar ketika kita panggil-panggil sementara dia tidak di hadapan kita hanya Allah. Rasul nggak dengar. Ya, itu baru ya, apalagi minta. Ya, oleh karena itu antum masih ingat bagaimana Ibnu Mas'ud sepeninggal Nabi mengganti lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam bagimu wahai nabi, bacaan dalam salat atau ayat, diganti oleh Ibnu Mas'ud dengan assalamu alan nabi, salam bagi nabi, salam bagi nabi, bukan salam bagimu ya nabi, menghindari dialog karena nabi sudah wafat. Ya, tidak ada satupun sahabat yang datang ke kubur Nabi kemudian berdialog, ya Rasul, begini-begini, tidak ada. Kalau ada tentu Aisyah yang melakukannya mungkin setiap hari. Ya. Aisyah faham betul tauhid, maka tidak pernah Aisyah walaupun jaraknya paling beberapa meter, mungkin semeter, 1,5 meter antara Aisyah tidur dengan jasad Nabi, tapi tidak ada riwayat Aisyah memanggil-manggil ya Rasulullah, tidak ada. Apakah anak laki-laki dari ibu tiri itu mahram? Anak laki-laki dari ibu tiri itu istrinya ayah, begitu ya. Anaknya dapat anak dari mana ibu tiri itu? Kalau dari bawaan ya bukan mahram. Kalau dapat dari ayah berarti ya saudara seayah kan? Saudara seayah kan? Saudara seayah ya jelas mahram. Saudara itu bisa seayah seibu, bisa seayah, bisa seibu. Ya. Kecuali kalau ibu tiri itu ketika nikah dengan ayah kita, dia sudah bawa anak. Gitu. Istilah kita bawaan dengan bawaan. Sudah punya anak, AB, janda punya anak, CD. Nah, maka AB dengan CD tentu bukan saudara. Ya, bukan seayah, bukan seibu, ya, bukan seayah seibu, ya, bawaan dengan bawaan. Apakah bisa jadi bid'ah apabila merutinkan kata amin di setiap doa, seperti doa keluar rumah, bangun tidur dan lain-lain? Apakah Nabi mencontohkan doa keluar rumah, bangun tidur, setelah makan dan lain-lain? Ya. Apakah Nabi mengakhiri dengan amin? Tidak. Ya sudah jelas. Mosok mau menambah dari Nabi SAW? Ya. Karena amin itu biasanya bukan doa ibadah seperti ini, tapi doa masalah. Ketika kita mendengar saudara kita atau guru kita mengatakan, ya Allah, selamatkan kita semua di sini dari azab kubur, kita mengatakan amin. Apakah cukup memahami tafsir hanya dengan kitab tafsir Ibnu Katsir dari awal sampai akhir? Ya lebih dari cukup. Jadi ulama, ya kan? Antum faham tafsir Ibnu Katsir dari awal sampai akhir, ya jadi ulama. Lebih dari cukup. Ya. Kita sepertiga saja masuk dalam keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ats-tsulutsu katsir au kabir. Sepertiga itu sudah cukup banyak, cukup besar.
Apa hukum munggahan menyambut Ramadan dalam Islam? Bid'ah. Seluruh bentuk sambutan, penyambutan kita sambut datangnya Ramadan dengan apapun, kecuali sesuatu yang bisa dicerna oleh akal. Nah, sebentar lagi mau puasa, ya kita berusaha supaya tidak sakit, mungkin minum vitamin, habat, jangan terlalu capek, hal-hal seperti itu. Yang ibadah mahdhah tidak ada. Dan itulah bid'ah. Muncul lagi yang baru, Perasaan dulu maaf-maafan itu 1 Syawal doang. Nah, sekarang menjelang Ramadan maaf-maafan, ya. Nanti apalagi maaf-maafan. Ya, itulah bid'ah. Nambah lagi. Beda dengan sunnah. Sunnah berkurang lagi, berkurang. Maka orang yang menghidupkan sunnah Nabi ketika mati, ya, pahalanya luar biasa. Dan itulah tugas para ulama Ahlus Sunnah. Dengan tampilnya Syekh Albani, akhirnya sunnah innal hamdalillah nahmaduhu muncul lagi. Ya. Dengan tampilnya Syekh Albani pula, sholat 2 rakaat setelah akad nikah muncul lagi. Tadinya kan dilupakan oleh kaum muslimin, sholat 2 rakaat setelah akad nikah. Dulu antum sholat waktu akad nikah? Berarti punya alasan ya untuk akad nikah lagi, untuk mengamalkan sunnah ini, ya. Bukan akad nikah lagi sama istri antum yang sekarang, ya. Ya bid'ah itu, masuk akad nikah lagi sama istri yang lain. Benarkah bacaan nusolli sayyidina itu madhab Syafi'i? Tidak benar sama sekali. Ada di mana? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tulisan beliau kan jelas, apa di apa di Ar-Risalah. Nah, kalau turunannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau turunannya bisa aja kan menukil-nukil seperti tadi, mengatasnamakan Ibnu Abbas banyak sekali, mengatasnamakan Imam Syafi'i banyak sekali. Bagaimana jika di tempat kita sholat tarawihnya 23 rakaat? Apakah harus mencari masjid yang lain yang 11 rakaat atau tetap sholat di situ? Ambil 8 rakaat lalu witir 3 rakaat di rumah. Kenapa harus di rumah? Berarti tidak ikut dari awal sampai akhir. Ya udah witir di situ. Kenapa mesti di rumah? Ya. Kita harus tahu kaidah bahwa antara imam dengan makmum sholatnya tidak harus sama niatnya. Dan itu jelas. Mu'adz bin Jabal sholat sunnah, makmumnya sholat isya. Semua orang tahu, Nabi tahu itu. Abu Bakar sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Rasulullah sholat qashar, makmumnya bukan sholat qashar. Berarti antara imam dengan makmum beda niat sholat, nggak masalah. Jadi ketika imamnya niat sholat taraweh 2 rakaat, antum niat sholat witir, bolehkah? Boleh. Nah kan 2 rakaat, ya bisa tambah 1 lagi, jadi 3. Atau kita tinggal witir 1 rakaat, imamnya 2 rakaat, ya ketika imam bangkit dari sujud kedua, berdiri ke rakaat kedua, kita duduk atahiyat akhir. Nah, nanti kita salamnya bareng dengan mereka. Insya Allah nggak lama itu, biasanya nggak lama ya. Tunggu aja kan, banyak doa kan. Sebelum salam kan banyak doa. Untuk membaca dengan tertib. Nanti selesai, biasanya pas salam.
Ya. Dengan demikian, insya Allah kita berharap mendapatkan pahala sholat sepanjang malam, karena kita telah sholat dari awal sampai akhir 11 rakaat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.